Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik Ananda semua, kelas 10 TKJ yang saya banggakan. Jadi, pada pertemuan ketiga pemrograman dasar ini, saya akan sedikit sekilas menjelaskan tentang materi bab 1, yaitu materi bab 1 adalah menerapkan alur logika pemrograman komputer. Inilah bab 1 mata pelajaran pemrograman dasar. Oke, di sini ada pada LKS saya sudah membuat 3 buah subbab yang akan kita pelajari pada bab 1. Sebenarnya materinya tidak hanya ini, tetapi karena kita sedang tidak bertatap muka, maka saya sederhanakan materi menjadi 3 bagian ini saja. Yaitu yang pertama adalah subbab tentang bahasa pemrograman. Oke, jadi bahasa pemrograman itu sendiri adalah suatu rangkaian kata-kata yang berisi instruksi atau perintah yang digunakan untuk mengendalikan suatu perangkat atau aplikasi atau alat atau apa ya, atau yang lainnya. Contohnya adalah mengontrol suatu yang serba otomatis seperti yang kita lihat, yang serba otomatis seperti robot yang sedang bermain bola, atau robot untuk membantu pekerjaan rumah tangga atau lain sebagainya. Bisa juga seperti software ya. Jadi software ini sendiri contohnya juga disusun atas di belakangnya adalah ada bahasa pemrograman di sana. Apakah itu saja? Ada yang lain sebenarnya. Contohnya adalah ketika kita mengetikkan suatu tampilan, misal Google. Oke, di dalam tampilan Google ini sebenarnya ini adalah tampilan dari kita segi user. Jika dari segi development atau pembuatnya, sebenarnya tampilan tidak seperti ini. Ini ada skripnya, ada penulisan. Nah, ini didasarkan atas bahasa pemrograman atau ada pemrograman di belakangnya, bisa menjadi ada HTML-nya atau menggunakan JavaScript atau dan yang lain sebagai macam. Jadi bahasa pemrograman ini sangat penting sekali di era digital saat ini ya. Jadi ini contohnya adalah bahasa pemrograman versi web ya, atau versi website. Jadi nanti kita kalau membuat suatu desain bisa menggunakan bahasa pemrograman PHP atau di sini sudah ada contohnya adalah bahasa Python, bahasa Java, bahasa C dan lainnya. Jadi Python ini lebih kepada bahasa pemrograman yang mengontrol suatu peralatan. Kemudian Java ini adalah bahasa pemrograman untuk pembuatan aplikasi. C ini bisa kita mengontrol peralatan, bisa juga untuk ini bahasa C ini bisa juga disebut dengan dasarnya ya. Karena sebenarnya tiap-tiap bahasa pemrograman itu fungsinya memang berbeda, tetapi cara penulisannya itu kurang lebih sama. Oke, pada pelajaran pemrograman dasar ini kita akan belajar menggunakan bahasa C ya, bahasa C. Oke. Jadi hal mendasar dalam bahasa pemrograman adalah alur logika pemrograman, karena logika itu adalah dasar tentang pemrogramannya. Jadi alur logika itu sendiri adalah langkah-langkah atau cara-cara step by step bagaimana suatu permasalahan itu bisa terselesaikan. Jadi dalam menyusun suatu menulis suatu program, kita harus memahami bahasa pemrograman. Nah, untuk menuliskan suatu pemrograman tersebut, kita harus memahami alurnya, jalurnya. Misal dari dari rumah ke sekolah melalui jalan apa. Nah, itu akan ada didetailkan. Jadi di dalam menulis suatu pemrograman kita harus menggunakan logika. Bagaimana kita bisa sampai ke sekolah? Caranya adalah kita bisa menaiki kendaraan sepeda motor, atau jika tidak ada motor maka saya akan berboncengan dengan teman saya, contohnya seperti itu. Jadi itu adalah suatu alur ya, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah jika di dalam kehidupan, bagaimana kita bisa sampai sekolah. Itu adalah suatu alur jika di dalam bahasa dalam pemrograman itu sendiri.
Oke, jadi alur ini sangat penting ya. Jadi alur ini berkaitan erat dengan logika, bagaimana kita bisa sampai ke sana walaupun kita belum sampai di sana gitu. Jadi pada subbab kedua itu ada sub materi tentang algoritma. Algoritma itu sendiri adalah suatu urutan atau langkah-langkah yang logis. Logis itu adalah yang masuk akal, yang disusun secara sistematis, yang berurutan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Oke, jadi algoritma ini dibagi atas dua, yaitu algoritma bahasa natural dan algoritma pseudocode ya, pseudocode ya. Jadi algoritma bahasa natural ini contohnya adalah algoritma berangkat ke sekolah dimulai dari pagi hari, yaitu langkah pertama adalah misal kita bangun tidur, kemudian setelah bangun tidur sholat, setelah melaksanakan sholat maka mandi, setelah mandi maka bersiap-siap untuk berangkat, sebelum berangkat kita sarapan dulu, maka setelah sarapan kita berangkat ke sekolah menggunakan sepeda motor. Jadi itu adalah salah satu contoh algoritma bahasa natural. Kemudian yang kedua adalah algoritma pseudocode. Jadi algoritma yang kedua ini adalah algoritma yang di dalamnya sudah ada nilai-nilai ya. Jadi bukan bahasa yang kita pahami sehari-hari, tapi lebih kepada bahasa matematika. Contoh algoritma menghitung luas persegi panjang. Yang pertama adalah memasukkan nilai panjangnya berapa, kemudian masukkan lebarnya berapa. Setelah itu kita masukkan rumus. Rumus menghitung luas adalah panjang dikali lebar. Setelah itu langkah yang keempat adalah tulis hasil perhitungan panjang kali lebar. Jadi ini adalah langkah-langkah pseudocode. Oke. Kemudian yang subbab ketiga adalah tentang flowchart. Jadi flowchart ini adalah sebenarnya sama dengan algoritma, hanya saja langkah-langkah penyelesaian masalah di sini jika pada algoritma dituliskan dengan 1, 2, dan 3, pada flowchart ini dituliskan dalam bentuk gambar atau simbol. Jadi flowchart itu sendiri suatu langkah-langkah penyelesaian masalah yang ditulis secara logis dan sistematis yang dituangkan dalam bentuk simbol atau gambar. Jadi di dalam LKS pertemuan pertama saya sudah memberikan contoh beberapa simbol untuk menuliskan suatu flowchart beserta fungsinya. Contohnya adalah cara menghitung luas persegi. Jika tadi contoh pertama adalah cara menghitung luas persegi, algoritma cara menghitung luas persegi, sementara flowchartnya adalah berbentuk seperti gambar. Jadi jika ada gambar seperti ini bisa dipastikan itu adalah namanya flowchart. Jika dia ditulis dengan tulisan urutan 1, 2, 3 dan seterusnya, itu adalah algoritma. Nah, jadi ketika dalam flowchart ini sendiri yang perlu diperhatikan adalah ada dua buah poin penting yang tidak bisa dihilangkan, yaitu adalah yang paling awal itu adalah start, yang paling akhir ini adalah stop. Maaf ya, ini saya salah menulis ya. Seharusnya di sini adalah stop ya, atau end. Jadi ini seharusnya adalah end. Mungkin saya perbaiki biar Anda nggak bingung. Oke, jadi ada dua poin penting dalam penulisan flowchart, yaitu adalah harus ada start atau itu dimulai berarti dan diakhiri dengan end atau program selesai. Oke, jika kita bisa baca dalam pandangan kita mengartikan apa arti dari simbol-simbol ini, maka langkah pertama adalah program dimulai atau start. Kemudian ini adalah gambar
preparation ya, atau inisialisasi pemberian harga awal. Jadi bukan harga, ini maksudnya adalah pemberian nilai awal. Jadi contoh nilai P ini adalah panjang dan L ini adalah lebar. Jadi panjang dan lebar ini sudah ditentukan sendiri. Nah, kita perlu menginisialisasi memberikan nilai awal itu pada lebih tepatnya adalah pada gambar preparation ya. Jadi berbentuk seperti jajar jenjang ya mungkin. Jadi dituliskan panjangnya berapa, lebarnya berapa. Kemudian setelah diinisialisasi nilai awalnya, langkah selanjutnya adalah menambahkan simbol atau gambar persegi panjang ini. Maksudnya adalah proses ya. Ya, maksudnya adalah proses di sini. Jadi artinya gambar tersebut adalah gambar pemrosesan. Jadi setelah nilai awal itu diberikan, masuk ke langkah selanjutnya, jika dilihat pada tanda panah adalah diproses. Kenapa diproses? Karena nilai tadi belum ada proses lebih lanjut, baru nilai panjang dan nilai lebar. Nah, sementara yang dibutuhkan, kita ingin mencari berapa sih nilai luas persegi tersebut. Maka diproses dengan memasukkan suatu rumus di dalam gambar pemroses atau diagram pemrosesan yang berbentuk persegi panjang dengan memasukkan rumus luas adalah panjang dikali lebar. Kemudian setelah diproses, apakah ini selesai? Ternyata belum. Kenapa? Si user ini belum menerima hasil atau hasilnya ini belum ditampilkan. Maka selanjutnya programnya harus ditambah untuk bagaimana hasil perhitungan itu bisa keluar, bisa ditampilkan, sehingga user ini bisa lihat berapa hasil panjang dikali lebar. Maka flow atau gambar chart yang bisa ditampilkan adalah jajar jenjang seperti ini, yang berarti adalah input atau output ya. Jadi ini bisa berarti input, bisa berarti output ya. Gambar ini bisa berarti input atau bisa juga berarti output. Nah, di sini kita menggunakan gambar ini mengindikasikan sebagai output untuk menampilkan hasil dari perhitungan luas, yaitu adalah panjang kali lebar atau 10 dikali 5 adalah 15. Jadi ini adalah contoh flow chart. Oke, untuk materi pemrograman dasar bab 1 ini tidak banyak yang akan kita bahas, hanya itu saja. Kemudian tugas-tugasnya beberapa sudah saya cek. Tugas Ananda tentang membuat satu contoh algoritma dan flowchart yang rata-rata sudah benar ya. Jadi ini saja yang untuk dipahami pada bab pertama. Untuk bab kedua kita akan mempelajari tentang software yang akan kita gunakan untuk melakukan atau menuliskan suatu pemrograman. Oke, sama seperti pertemuan Siskom sebelumnya, jika Ananda ada yang tidak jelas tentang materi ini, silahkan ditanyakan, boleh pada video yang ada di YouTube, boleh pada komentar kelas pada tugas classroomnya seperti yang ada di sini ya. Jadi boleh bebas mau ditanyakan di mana yang jelas. Jika ada yang masih belum jelas, silakan ditanyakan, gak usah ragu, gak usah malu. Yo dise sip. Oke, sekian pertemuan pada mata pelajaran pemrograman hari ini. Saya Hari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.